Assalamualaikum. Dengan Is di sini, Pusakata. 4 hari di sekitaran Takengon, Aceh. Perjalanan yang sungguh-sungguh penuh dengan sangat sulit untuk menggambarkan perasaan ketika berada di sebuah tempat di mana bencana baru saja terjadi, sekaligus tempat di mana bencana masih bisa mungkin terjadi karena kondisi masih hujan deras, ancaman lumpur, ancaman longsor, ancaman banjir. Di kanan kiri saya ini nampak jelas tanah-tanah pegunungan yang puncaknya mulai gundul. Ketika hujan datang, yang tadinya ada pohon sebagai penahan sekarang udah nggak ada. Jadi itu bisa kalian bayangkan apa sih yang ada di perasaan saya, apalagi di perasaan orang-orang yang menjadi korban dari peristiwa ini. Aduh, ini kalau gue pribadi, gue nggak pernah lihat akses ekstrim ini sih. Sepanjang jalan, memang dari kiri itu bekas longsoran. Kita kan lagi di Aceh Tengah ini ya. Sepanjang jalan dari kota tadi ekstrim. Nggak kebayang mereka dengan kendaraan seadanya, mungkin dengan power yang seadanya bisa kebayang betapa terputusnya kebutuhan. Otomatis mereka harus berkalkulasi, mereka harus berhitung baik-baik dalam menjalani kehidupan mereka, dan semoga banyak orang-orang peduli yang terus memberikan bantuan. Hari pertama kita ke Jamur Konyol, menyalurkan sembako, mengantarkan genset, mengantarkan bingkisan juga buat anak-anak, pakaian layak, bahkan pakaian baru ya untuk ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang sudah lanjut usia juga. Begini, kereta dan hari kedua sangat jauh dari Takengon. Sebenarnya mungkin bisa ditempuh 1 jam menuju Jamat ke Kecamatan Linge, tapi kita harus muter karena akses jalanan yang terputus. Kita harus melewati yang tadinya harusnya 1,5 jam, 1 jam, menjadi kita berangkat hari pertama itu jam 11, nyampe jam 8 kurang malam karena kita kejebak di sungai. Karena mobil yang kami tumpangi harus melewati arus, harus menyeberang sungai dan mendaki ke daerah pergunungan, perbukitan. Masya Allah, perjalanannya. Lalu hari ketiga kita di Lung Skinel. Kita ke Jamat, jadi ada 3 titik persinggahan di hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang kita di SD Negeri 8 Linge. Hari ini kita akan menemani murid-murid
dalam proses belajar mengajar, lalu akan melakukan pembagian school kit yang merupakan bentuk donasi kalian, dan untuk ibu dan bapak gurunya kita akan berikan pakaian yang baru. Terima kasih sekali lagi. Lepas dari sini nanti dengan berbagai aktiviti kita akan pindah ke titik selanjutnya untuk bertemu dengan warga-warga korban musibah longsor dan banjir untuk pembagian family kit di Desa Kuteraja. Teman-teman, ini untuk kit yang hari ini kita bagiin di titik ini di SD ini. Juga tetapi kampung dan rumahku, di sana aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Sekali lagi yang pertama. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kita harus merasa ini ngeri sekali. Kita selalu harus berusaha untuk mikirin bahwa gimana kalau kita ada di situasi seperti ini. Semoga tidak. Namun dengan berpikir seperti itu kita jadi tahu bagaimana rasanya berada di dalam titik kesusahan dan kegelisahan setiap hari. Semoga semangat hidup mereka selalu dikuatkan. Hari ketiga kita menuju ke desa ini, posko 2 banjir ini, untuk melakukan memberikan fasilitas kesehatan, pengecekan kesehatan, dan buat warga-warga yang mengalami sakit, mengalami gangguan kesehatan, bersama tim medis kita juga datang ke sini. Kami bersama tim bertemu dengan seorang anak bernama Rindu yang sempat kehilangan keluarganya karena kondisi bencana yang datang secara tiba-tiba, dan dia lagi di tempat lain, ibunya lagi di perkebunan dengan bapaknya. Waktu itu malam Rabu, terus malam itu mau datang banjir, seorang lari-lari, terus lari kami ke yang paling atas tempatnya, biar kan. Terus paginya itu udah hanyut rumahnya, tinggal di rumah saudara di kampung yang lain. Tahu udah banjir, sebelum banjirnya udah tahu. Hanyut. Lagi duduk. Lalu ada juga bapak kemarin yang rumahnya hanyut. Saya itu sulit memberikan atau menggambarkan perasaan seperti itu. Banyak keluarga yang akhirnya memilih untuk tinggal bersama keluarga yang lain karena sudah tidak punya rumah lagi. Otomatis itu kan menimbulkan dinamika dalam keluarga mereka, pastinya. Intinya akses yang terputus di banyak tempat yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Bencana yang datang pada tanggal 25-26 November kemarin itu tepat di saat mereka tengah memanen. Hasil perkebunan yang akhirnya musnah, hasil perkebunan yang harusnya mereka melakukan proses perdagangan ke tempat seperti biasanya terputus, sehingga yang mereka lakukan adalah mengantarkan dengan menggunakan motor atau kendaraan seadanya yang sangat sulit untuk melewati medan yang sangat hancur.
Mereka harus menjual jauh durian mereka, kopi mereka ke Takengon yang jauh sekali ya. Karena rantai perdagangan, perekonomian terputus oleh bencana ini. Dan menurut saya, meskipun darurat sudah diperpanjang ke tanggal 29 Januari 2026, namun yang saya rasakan di lapangan adalah penanganan yang tidak seperti berada dalam kondisi darurat. Bisa dipikirkan atau bisa kita perkirakan betapa banyak pun bantuan yang datang dari manapun. Ketika akses penyampaian atau penyaluran bantuan tersebut tidak tersedia, otomatis akan terjadi penumpukan, akan terjadi proses distribusi yang tidak optimal, tidak efisien. Kami beruntung bersama Dompet Duafa punya kendaraan 3, 2 yang memang siap menembus jalur ekstrim, dan begitupun ambulans yang dibawa oleh Dompet Duafa memang sudah dipersiapkan untuk bisa melewati jalur-jalur rusak tersebut. Kita bisa bayangin kalau teman-teman yang lain yang bawa bantuan yang tidak bisa mengantarkan itu ya sangat sulit. Intinya masyarakat pun pada umumnya mengeluhkan jalur transportasi atau akses yang masih terputus. Meskipun memang sudah banyak yang dilakukan, namun melihat kondisi yang sehancur ini, separah ini, aksi yang harus dilakukan harusnya berbanding lurus. Cepatnya, tepatnya, pembekalan warga tentang persiapan ketika terjadi bencana seperti apa, itu yang harus lebih dalam lagi, lebih menyeluruh lagi, dan lebih detail lagi diberikan. Kami beruntung 3 hari ini cerah sekali, namun hujannya juga bertambah dengan banyaknya debu-debu, bekas lumpur, bekas pasir yang terbawa oleh hujan dan tanah longsor kemarin. Dan memang sekali lagi, supaya mereka tidak merasa sendiri, percepatannya harus terjadi. Percepatannya dan fokusnya sejenak kita kesampingkan hal yang lain yang mungkin masih bisa teratasi atau dikerjakan dengan baik oleh sistem yang ada. Teman-teman semua, saudara-saudaraku yang saya hormati dan sangat saya cintai, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kemarin itu di Takengon, terutama karena ini tempat pariwisata selain perkebunannya, mereka sudah membeli alat-alat perhotelan gitu kan, perintilan-perintilan untuk melengkapi sarana hotel mereka, penginapan mereka, losmen mereka, cottage mereka. Namun tiba-tiba bencana datang dan semuanya sirna. Beberapa hotel di bawah sana, beberapa villa di bawah sana, banyak sekali sebenarnya, bahkan sudah tidak bisa beroperasi, tidak ada yang bisa menerima pesanan karena aksesnya nggak ada, aksesnya terputus. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, sebentar lagi akan Lebaran, ada Idul Fitri, dan dalam situasi seperti ini tentu saja tidak menjadi hal yang mudah buat mereka dalam semua sektor. Oleh sebab itu masih sangat diharapkan, pastinya masih sangat diharapkan dukungan, bantuan, donasi, uluran tangan dari kita semua yang masih berpikir waras, yang masih berpikir bahwa mereka adalah bagian dari hidup kita. Harus berpikir bahwa mereka bagian dari hidup kita. Marilah kita tetap berdonasi. Marilah teman-teman tetap berusaha untuk menyisihkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, bantuan-bantuan yang bisa kalian salurkan seperti lewat Dompet Duafa atau badan-badan yang lain atau lewat jalur-jalur yang lain, karena betapa sedihnya mereka ketika hari-hari besar itu masih harus mereka lewati dalam situasi yang berat. Saya juga mewakili Dompet Duafa berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua donatur, para kolaborator, terutama di proyek bersama untuk Sumatera ini, beberapa konser kemarin, ya, M-Block, Space, Rock Pro, Stage ID, Abi Haddad Alwi, teman-teman dari Sore, teman-teman dari Driven by Animal, teman-teman dari Solja, dari Parade Hujan, dari Fikri, dari Mas Ihsan Skuter, dari Mas Indra Prasta, Rain, dari Padel Park di Malang, dan seluruh pengisi acara dimanapun kami pergi, yang setiap panggungnya
ngenceleng kotak amal untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita di Aceh. Terima kasih banyak dari kami bersama Dompet Duafa. Semoga segala kebaikan, semoga segala pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk tetap peduli, tetap tidak menghilangkan Aceh, Sumatera, dan sekitarnya, Tapanuli Tengah dan Sumatera Barat dari hati kalian. Terima kasih sekali, karena kita semua adalah satu. Ketika kita satu, tidak ada orang yang ditinggalkan, tidak ada perasaan yang kita cuekin, karena kita semua adalah bagian dari sebuah kesatuan negara Indonesia, di mana kita selalu berteriak NKRI harga mati. Marilah kita tunjukkan kepedulian kita sesuai dengan porsi dan tenaga kita masing-masing. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam upaya kami untuk mengajak dan mencuri perhatian kalian untuk memberikan donasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. I love you guys.